Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damain Saku. Di kesempatan kali ini, guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Syekh Ali Jaber dan Syekh Muhammad Jaber, yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Allah akan memberikan kemuliaan bagi para pecinta Al-Quran. Pecinta Al-Quran ini banyak kategorinya, para penghafal, kemudian kita yang meluangkan banyak waktu untuk mentadabur kedalaman Al-Quran, karena Al-Quran adalah aturan-aturan yang sangat sempurna dalam kehidupan kita di muka bumi ini dan mengabarkan apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Itulah tema yang akan kita saksikan di kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damain Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV1 Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebuah nikmat besar bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kitabullah, kalamullah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung daripada kalamullah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan kalamullah atas kalam-kalam yang lain bagaikan keutamaan Allah atas makhluk-makhluknya. Sebagaimana gak mungkin kita dibandingkan antara Allah dan makhluk-makhluknya, begitulah Al-Quran, kalamullah, kalam yang paling agung, kalam yang paling mulia, kalam yang paling baik di dunia ini adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda iman kita, salah satu tanda ketakwaan kita, kita menghormati, menta'zim Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'air Allah فإنها من تقوى القلوب. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saudara,
Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Al-Quran kalamullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qal man ahabba al-Quran faqad ahabba Allah wa rasulah. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Perlu kita perhatian bagaimana hubungan kita sama Al-Quran. Salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah, kita selalu dekat sama Al-Quran, min hurmati Al-Quran, min ta'zim Al-Quran, min cintai Al-Quran, karena kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika kita pegang Al-Quran, baik ketika baca Al-Quran, baik ketika taruh di tempat yang bersih, yang indah, karena itu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, rawaina bisanadin sahih, kita riwayatkan dengan sanad sahih, bahawa seorang sahabat namanya Ikrimah radhiyallahu an, beliau ketika memegang Al-Quran, dia letakkan Al-Quran di wajahnya dan beliau menangis berkata, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Setiap kali ketika dia pegang Al-Quran merasa ini kalamullah, dia letakkan Al-Quran di wajahnya berkata, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, ini kalam Rabbku, ini kalam Rabbku. Wallahi saudara, nikmat bagi kita, kita sama-sama bisa membaca, mendengar Al-Quran, min ni'mati Al-Quran. Kita sama-sama mempunyai sesuatu yang sangat berharga di rumah kita masing-masing. Tapi banyak di antara kita, di antara manusia, enggak begitu tahu, enggak begitu sadar bagaimana nilai Al-Quran. Kalam yang paling agung. Pernah saya ingat ketika saya masih kecil di Madinah, di Masjid Nabawi. Setelah saya baca Al-Quran, coba bagaimana kita menghormati Al-Quran, bukan hanya membaca atau hafal. Bagaimana kita pegang Al-Quran, karena Al-Quran kitabullah, bukan kitab-kitab yang biasa. Ketika saya baca Al-Quran, salah saya bacaannya, saya taruh Al-Quran di bawah. Biasa banyak di antara kita di masjid, di rumah, ketika selesai taruh Al-Quran di bawah. Mohon maaf, bisa dekat kaki kita. Ketika saya taruh di bawah, ada seorang melihat saya, langsung dia marah. Apa itu? Apa itu? Di Masjid Nabawi sampai suaranya keras. Kaget saya. Ada apa ini? Angkat Al-Quran. Angkat Al-Quran, dia berkata. Belum saya sadar, kalau masih saya kecil, langsung dia ambil Al-Quran dan ciumnya sampai dia menetes air mata. Kata, kalamullah. Ini kalamullah, jangan sampai taruh di bawah, katanya. Kalamullah taruh di bawah. Langsung dia ambil Al-Quran, cium dan taruh di lemari atas. Banyak itu manusia yang ketika makruh, kata sebagian ulama, taruh Al-Quran dekat kita, seharusnya di tempat yang paling tinggi, lebih tinggi dari kita. Itu salah satu menghormati, menta'zim Al-Quran, saudara. Salah satu tanda iman dan taqwa kita, kita menghormati Al-Quran. Ketika baik kita pegang Al-Quran, ketika baca, ketika dengar Al-Quran, senang kita, senang hati kita, mata kita senang ketika memandang Al-Quran. Semoga kita ya Rabb sama-sama menjadi ahlul Quran yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu menghormati Al-Quran, baik segi baca atau dengar Al-Quran atau taruh di tempat yang mulia, yang tinggi. Itu salah satu tanda iman dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting bagi kita, sebuah pemahaman bahwa Al-Quran adalah kumpulan kalamullah yang maha sempurna, yang menjelaskan segala fenomena kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Apa yang kita lakukan saat ini dan apa yang akan kita lakukan kelak, semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Lantas bagaimanakah sesungguhnya kita semestinya berinteraksi dengan Al-Quran? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tadi kita bahas, tanda kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kita mencintai Al-Quran. Tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menghormati, menta'zim Al-Quran. Salah satu tanda kita mencintai Al-Quran, kita meluangkan waktu bersama Al-Quran.
Bukan hanya sekedar kita mencinta saja melalui lidah. Karena pasti kalau kita bertanya semua hadirin, pemirsa juga, apakah kalian cinta Al-Quran? Pasti kita semuanya menjawab cinta Al-Quran. Tetapi setiap hari, bagaimana, apakah kita mempunyai waktu sama Al-Quran atau tidak? Meluangkan waktu bersama Al-Quran atau tidak? Membaca Al-Quran setiap hari atau tidak? Mempelajari Al-Quran kalamullah atau tidak? Banyak di antara kita yang dianggap orangnya sudah baik, tetapi dengarin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kira-kira yang terbaik di antara kita? Orang yang terbaik siapa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis sahih, qal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian siapa ya Rasulullah? Kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di riwayat, inna min afdalikum, sungguh orang yang paling afdal di antara kalian, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lihat saudara, hanya belajar saja, walaupun gak mampu hafal Al-Quran, belum bisa hafal 30 juz, gak masalah. Tetapi jangan sampai kita dalam satu hari 24 jam kita tidak mempunyai waktu walaupun sedikit sama Al-Quran. Apalagi belajar Al-Quran. Kalau kita belajar menjadi orang yang terbaik, apalagi kalau kita punya waktu setiap hari baca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Sungguh Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kalimat yang kita ngerti maknanya. Kata Rasulullah, sahabat Al-Quran. Kita masing-masing punya sahabat. Siapakah sahabat kita yang sering ketemu? Kita kenal baik. Apakah kita sering ketemu Al-Quran atau tidak? Setiap hari kita ketemu Al-Quran atau tidak? Wallahi kita malu sama Allah subhanahu wa ta'ala, malu sama diri sendiri. Setiap waktu 24 jam kita punya waktu untuk makan dan minum, untuk urusan dunia, nonton TV, main handphone. Tapi Al-Quran yang manfaatnya kembali kepada kita, kadang-kadang bisa lewat 1 hari 2 hari kita enggak bisa baca, apalagi belajar. Sayang sekali di umat muslim, umat Islam, orang yang apalagi rajin salat, setiap hari salat minimal 5 waktu, setiap rakaat baca Al-Fatihah, sampai saat ini belum bisa luangkan waktu untuk mempelajari kalamullah. Untuk urusan dunia dia pintar. Apalagi kalau anak-anak dia belajar bahasa Inggris, oh pintar luar biasa. Kalau kita mau belajar sesuatu hanya beberapa bulan, kita sampai kita pintar. Al-Quran, agama kita yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, mungkin di antara kita belum pernah belajar ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita enggak hafal, sering saya sampaikan ke jamaah, kalau kita enggak mampu hafal tidak ada masalah, walaupun kita hafal sebagian dari Al-Quran, agar kita bisa menikmati salat. Bagaimana kita bisa salat fardu maupun salat sunnah, apalagi qiyamul lail, duha? Bagaimana kita bisa menikmati munajat sama Allah kalau kita enggak hafal walaupun beberapa ayat dari Al-Quran? Ada hal penting saudara, itu khususan suratul Fatihah. Sayang sekali di antara jamaah yang rajin hadir majlis ta'lim, rajin jaga salat, ketika bacaan Al-Fatihah masih salah, bacaannya masih salah. Padahal kalau kita ingin belajar Al-Fatihah, tidak perlu masuk sekolah beberapa tahun, tidak perlu masuk jamiah, universitas 3 tahun, 4 tahun, tidak. Hanya sekali-kali ketemu ustaz atau salah satu anak-anak kita yang dia pintar bisa baca Al-Fatihah, tolong anakku, tolong ustaz, tolong saudaraku, tolong dengerin baca saya, koreksi kalau ada salah. Ini hal penting, karena Al-Fatihah salah satu rukun di dalam salat. Sayang sekali kalau rukun di dalam salatnya salah. Ini bahaya saudara. Kalau orang yang jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari ibadah, ya wajar kalau dia belum baca Al-Quran. Orang yang rajin baca
Al-Quran, apalagi salat tiap hari, masa sampai saat ini belum bisa baca Al-Fatihah? Karena ini saya dari Damai Indonesiaku, saya berterima kasih banyak untuk memberi kesempatan kita menyampaikan tentang Al-Quran, khususnya untuk belajar Al-Quran. Saya ajak semua Bapak Ibu pemirsa, wajib bagi kita luangkan waktu belajar Al-Quran, paling minimal suratul Fatihah. Di waktu ini saya ajak semuanya belajar kita sama-sama. Mau enggak? Kita belajar suratul Fatihah. Saya baca satu ayat karena waktunya ya terbatas. Saya baca satu ayat, insyaallah menjadi manfaat bagi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh ikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاء kalau حاء jangan ganti jadi ha الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Kalau waktunya terbatas saya enggak bisa koreksi huruf-huruf yang biasa kita salah baca. Tetapi saya harap, saya minta tolong dari semua Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku, luangkan waktu tiap hari untuk membaca Al-Quran. Wallahi, orang beruntung yang mempunyai waktu bersama Al-Quran, orang rugi yang tidak mempunyai waktu bersama Al-Quran. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti Syekh Ali Jabir akan menyampaikan kepada kita berkaitan dengan keberkahan mendengarkan Al-Quran. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Isak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, masih bersama kami Damai Isak yang mengangkat tema tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada para pecinta Al-Quran. Ada sebuah kisah yang menarik yang insya Allah Syekh Ali Jabir akan menjelaskan kepada kita ketika Rasulullah meminta kepada salah satu sahabatnya Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Bagaimana kisahnya? Silakan Syekh Ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hafiz Al-Quran, dimanapun anda berada, semoga senantiasa selalu dalam kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, pemirsa TV One Damai Indonesiaku, semoga semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran, sudah pasti banyak mendengar di dua segmen tadi bersama adik saya Syekh Muhammad. Ini adik kandung saya. Dari urutan saudara saya, dia nomor 6, saya nomor 1. Tapi kalau saya bersama beliau ditanya siapa yang lebih tua, saya bilang beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Qari'u wal-Mustami'u ajruhuma sawa'. Yang membaca Al-Quran sama yang mendengar Al-Quran pahalanya sama. Artinya tidak ada uzur lagi bagi orang yang malas membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca, masih banyak salah, masih takut, berbata-bata, simak, dengar. Tingkatkan simak mendengar Al-Quran. Kalau kita perhatikan kata simak mendengar, banyak ayat Al-Quran yang menambarkan atau menjelaskan perhatian kepada simak. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa qalu sami'na wa ata'na. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Selalu di dalam Al-Quran ada perhatian kepada pendengaran, meningkatkan pendengaran untuk Al-Quran, untuk mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar bersabda Rasulullah SAW. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi pendengar ini memiliki perhatian yang sangat dianjurkan. Di antaranya mendengar kitabullah Rasulullah SAW, dan ini merupakan satu sunnah. Bisa dikatakan ini sunnah hampir hilang di tengah kita, dan perlu kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW itu. Apa sunnah itu? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ketika Rasulullah SAW meminta sama Abdullah bin Mas'ud untuk bacakan Al-Quran, Iqra alayya. Qala Abdullah bin Mas'ud, aqra'u alayka wa alayka unzil. Bagaimana Rasulullah saya membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan wahyu Al-Quran turun kepadamu? Jadi Abdullah bin Mas'ud merasa kayak tidak enaklah, merasa malu. Rasulullah SAW menerima wahyu, turuni Al-Quran kepada Rasul, kok saya malah yang membacakan Al-Quran di hadapan Rasul? Apa Rasulullah SAW menjawab? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku lebih suka mendengar Al-Quran daripada orang lain. Ini yang perlu kita tingkatkan. Sunnah mendengar Al-Quran, sunnah mendengar murattal. Alhamdulillah sekarang YouTube jutaan murattal Al-Quran. Yang semestinya kita umat ini, zaman sekarang ini, kita semestinya lebih banyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena fasilitas. Semua kemudahan Al-Quran sekarang serba ada. Zaman Rasulullah SAW, Al-Quran dituliskan di atas kulit unta. Begitu turunnya wahyu, ada seorang sahabat yang tugas diperintahkan Rasulullah SAW, karena Rasul tidak bisa menulis, ditulis oleh sebagian sahabat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tulis di atas kulit unta, di atas kulit kambing, di atas tulang unta. Itu yang dituliskan oleh para sahabat. Dan di zaman Rasulullah SAW tidak ada mushaf. Sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan Al-Jam'ul Awal, penumpulan pertama, semua kulit-kulit ini dikumpulkan dan ditulis ulang di satu mushaf.
tapi tidak disebarkan keluar. Sampai zaman Uthman bin Affan dituliskan dan sudah jadikan mu'tamad, sudah disahkan, baru disebarkan kepada negara yang lain. Tapi sekarang coba, semua Al-Quran serba ada. Mau Quran panjang ada, mau yang besar ada, mau Quran saku ada, mau yang kecil ada, mau apa saja ada. Quran yang warna-warni ada, yang hurufnya besar ada, disertakan terjemahannya, warna-warni tajwidnya. Bahkan sekarang ada alat pena yang bisa kita bencet dan bisa mendengar terjemahannya, tafsirnya, penjelasannya, suaranya. Ada pilihan qari, aplikasi Al-Quran, sambil ada aplikasi tambah internet. Begitu kita bisa aplikasi dan membaca Al-Quran setiap hari, tidak usah, kalau ada orang takut kehabisan pulsa, bisa menggunakan Al-Quran di dalam HP-nya. Tapi mohon maaf, begitu fasilitas yang tersedia untuk membaca dan mendengar Al-Quran di YouTube, murattal, CD dan lain sebagainya, tapi sayang sekali kita bisa berhari-hari lewat tidak membaca Al-Quran, bisa berhari-hari lewat tidak mendengar dan simak Al-Quran. Jadi kira-kira apa uzur kita sama Allah Subhanahu wa taala? Sampai orang-orang yang masih berbata-bata dalam membaca Al-Quran, Allah berikan pahala 2 kali. Pahala karena dia mau baca, dan pahala ketika dia kesulitan menghadapinya dan keberatan ketika menghadapi kesusahan dalam membaca. Allah hargai perjuangannya dan Allah berikan pahala. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yatata'ta'ul Qur'an, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berbata-bata dalam membacanya, Allah Subhanahu wa taala hargai dan Allah berikan 2 kali pahala. Berarti jemaah sekalian, sedih kalau saya mendengar ada orang bisa lewat 1 hari tidak baca Al-Quran, bisa lewat berhari-hari tidak sama Al-Quran. Padahal yang membaca sama yang mendengar pahalanya sama. Bahkan kalau baca maupun mendengar, walaupun tidak faham sama sekali, tetap mendapatkan pahala setiap 1 huruf 10 kebaikan, walaupun tidak faham isinya. Makanya perlu kita tingkatkan simak, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad untuk berbanding mendengar Al-Quran. InsyaAllah akan menantarkan kita kekhusyuan dan kenikmatan keindahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran kita dengarkan, Al-Quran kita baca, tetapi pertanyaan besar bagi kita, apakah benar Al-Quran pada akhirnya kita jadikan sebagai pendamping daripada kehidupan kita, sebagai pedoman hidup kita? InsyaAllah itulah yang akan dijelaskan dalam segmentasi selanjutnya Damai Indonesiaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. Yang lebih utama daripada menghafal Al-Quran adalah membaca dengan benar. Dan membaca dengan benar ada ilmunya, yang disebutkan oleh ulama talaqi, berguru. Dan salah satu janji Allah menjaga Al-Quran, terjaga tulisannya, terjaga maknanya, dan terjaga bacaannya. Tidak ada orang sepanjang zaman, dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, tidak ada orang yang salah baca. Pasti Allah gerakkan orang yang meluruskan bacaannya. Dan ini salah satu sistem Allah janji untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Terjaga tajwidnya, panjang pendeknya, hurufnya, ucapannya, bacaannya. Makanya ada yang disebutkan kata ijazah dan sanad. Ketika kita membaca Al-Quran dengan guru, kita mengambil cara bacaan yang benar,
dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun terima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala bacaan Allah kepada malaikat Jibril. Bacaan malaikat Jibril sama apa yang didengar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat, dan ini menjadi ilmu turun menurun, talaqi terus menerus sampai zaman ini, tidak terputus dari ilmu ijazah dan sanad. Dan satu-satunya agama yang memuliakan dan memperhatikan ilmu isnad adalah Islam. Semua hal ibadah, amalan, termasuk zikir, buku hadis, buku fikih, buku akidah, termasuk bacaan Al-Quran, semuanya ada ijazah. Makanya salah satu budaya yang saya suka di Indonesia, ketika kita bertemu dengan guru, mohon amalan, minta ijazahnya, karena ingin mendapatkan amalan yang dia jalankan adalah betul-betul dari sumber yang benar, dari guru yang benar. Makanya kita minta dan mengharapkan berkah ijazahnya itu. Dan ada ijazah lisan, ada ijazah tulisan. Tulisan artinya sebuah sertifikat, seperti di Al-Quran. Kalau saya belajar dari guru, guru belajar dari gurunya, guru belajar dari gurunya, seterusnya bersusun rapi dan tidak terputus sampai zaman sahabat. Sahabat dari Rasul, Rasul dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun susunan ini ada di dalam sebuah sertifikat, tertulis nama yang betul-betul bisa kita mensahkan atau bisa meyakinkan kebenaran ijazah tersebut kalau kita melihat nama-nama memang betul bersambung dan sudah terbukti si fulan bertemu betul si fulan. Kita bisa tahu ijazah ini palsu atau tidak kalau ada di antara nama-nama yang tersusun di dalam ijazah, misal si fulan A bertemu dengan si fulan B, tapi ketika kita periksa di dalam sejarah ternyata si fulan A sudah meninggal sebelum kelahiran si fulan B, berarti ini ada putus, tidak benar. Begitu luar biasa ilmu isnad, sangat terjaga, sangat tersusun, sangat rapi, dan sangat luar biasa keberkahannya ketika kita mendapatkan ilmu talaqi. Dan yang terutama dalam ilmu talaqi adalah talaqi Al-Quran. Sebagaimana Bapak Ibu sudah mendengar dan ikut membelajar suratul Fatihah, dan ini menurut saya sangat wajib kita belajar. Supaya apa? Supaya tidak salah membaca Al-Quran, apalagi bacaan-bacaan yang bisa merubah makna. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Kalau dirubah ha menjadi ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kematian bagi Allah. Cuba, ha jadi ha, rubah makna. Hamada jadi hamada, hamada yahmidu hamidatan, mati, artinya mati. Kita berani bilang sama Allah, Allah mati, dan kita tahu Allah maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makanya jemaah sekalian, perlu kita belajar Al-Quran dengan guru. Alhamdulillah fasilitas di setiap masjid pasti mendapatkan imam yang bacaannya bagus. Manfaatkan imam. Saya punya cita-cita dan insyaAllah memperjuangkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia. Cita-cita saya setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz, apalagi bisa disertakan dengan ijazah. Makanya semua orang di bawah binaan kami kalau sudah tamat hafal 30 juz di Indonesia, kami kirim ke Madinah. Buat apa? Umrah dan sekalian setor hafalan di hadapan ulama dan imam-imam besar di Tanah Suci. Karena saya ingin orang Indonesia yang hafal Al-Quran di sini bukan hanya diakui di tanah air, tapi juga diakui di Tanah Suci. Dan Alhamdulillah rata-rata mereka yang sudah dikirim ke sana kembali lagi ke tanah air dan membawa ijazah dan sanad yang sangat tinggi manfaatnya dan sangat besar kemuliaannya. Dan itulah manfaat daripada ijazah, membenarkan bacaan, menghidupkan sunnah talaqi. Sekarang banyak orang belajar Al-Quran dengan dirinya sendiri. Membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri boleh, tapi kalau ingin menghafal harus berguru. Kenapa harus berguru? Karena supaya tidak hafal dengan dasar yang salah.
Dan termasuk ketika kita membaca, apalagi kita menjadi orang yang rutin membaca Al-Quran, perlu kita memiliki guru supaya bacaan kita tidak menjadi sengaja kita hanya bersalah terus. Tapi kalau ada kesalahan yang tidak disengaja, insya-Allah tidak berdosa. Asal kita ada kemauan untuk belajar. Dan Allah sudah menjanjikan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dibelajari. Berarti janji Allah sudah, tugas Allah sudah selesai. Karena bukan akan memudahkan, tapi kata Allah, kami telah memudahkan, sudah memudahkan. Tapi bagi siapa yang ingin dapat kemudahan, bagaimana bisa kita rasakan janji Allah itu? Fahal min muddakir, siapa yang sungguh-sungguh mau belajar. Kalau ada sungguh-sungguh mau belajar, pasti dapat janji Allah kemudahan. Dan alhamdulillah, saya sudah 12 tahun di Indonesia. 4 tahun belakangan ini peningkatan perhatian kepada Al-Quran sangat luar biasa tinggi. Dan insya Allah kalau orang berkata Indonesia adalah negara terbesar penduduknya Islam, insya Allah kita bersama mewujudkan Indonesia terbesar negara para penghafal Al-Quran. Peningkatan luar biasa, apalagi di kalangan anak-anak. Di bawah 10 tahun kita sudah melihat betapa luar biasa bacaannya, suaranya, tajwidnya. Jangankan hafal Al-Quran, hafal halamannya, nomor ayatnya, bahkan sampai menghafal ratusan hadis Rasulullah SAW. Dan ini menurut saya Bapak Ibu, anugerah besar, hadiah besar dari Allah untuk negeri kita Indonesia. Kita perlu jaga dan kita berjuangkan menjadi insyaAllah keluarga penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, selepas pesan-pesan berikut ini kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi para pecinta Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk lebih mengoreksi tentang diri kita, kesungguhan kita, keseriusan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ada beberapa pertanyaan yang telah kami seleksi, dan pertanyaan pertama kepada Syekh Muhammad berkaitan dengan adab tadi membaca Al-Quran. Apakah peristiwa yang telah saya jelaskan tadi, meletakkan Al-Quran di lantai, itu pernah tercatat baik pada masa sahabat Nabi atau pada masa Rasulullah sendiri? Apakah pernah ditulis dalam sebuah hadis atau ada riwayat seperti apa, Syekh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi Syekh Ali sampaikan, kalau di zaman Rasulullah SAW kan tidak ada Al-Quran mushaf. Kalau tidak ada Al-Quran berarti tidak ada hadis atau dalil bahawa mereka letakkan Al-Quran di bawah. Itu pun misal, itu masalahnya di mana? Masalahnya bisa ada orang, bisa saya ketemu orang seperti itu yang tadi saya cerita, ada seorang marah sama saya sampai dia kata angkat Al-Quran, angkat Al-Quran. Bisa jadi seorang berkata mana dalilnya? Enggak ada dalil, berarti biasa. Walaupun tidak ada dalil, wajib kita angkat Al-Quran, tetapi ini sebuah ta'zim kita terhadap Al-Quran. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Syekh. Nampaknya ada kabar, kita akan mengikuti breaking news terlebih dahulu, di mana ada konferensi pers berkaitan dengan Kepala Staf Angkatan Darat yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali ke Damai Indonesiaku dan kita masih dalam segmentasi tanya jawab setelah kita dengarkan tadi paparan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya kepada Syekh Ali. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril pada saat menerima Al-Quran, sedangkan kita tahu bahwa Rasulullah adalah salah satu manusia yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Syekh Ali. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inti daripada kata talaqi belum tentu salah kita baca. Artinya jangan orang faham karena bacaan saya salah berarti harus talaqi. Bisa jadi bacaan kita benar, tapi tetap ada talaqi. Kenapa? Karena inti daripada talaqi menerima Al-Quran dari sumber yang benar. Kalau tidak ada yang perlu diperbaiki, berarti kita sudah menerima kebenaran dari sumber yang benar. Itu makna dari talaqi. Dan berguru. Kalau tidak ada kata talaqi, berarti orang akan membaca dan menghafal Al-Quran sembarangan. Mau benar, salah, tidak mau tahu, tidak membedakan.
Tapi kata talaqi, kalau Rasulullah SAW sebagaimana tadi dijelaskan di dalam pertanyaan, sudah fasih apa yang perlu diperbaiki. Makna talaqi tidak harus memperbaiki, tapi untuk menerima sumber yang benar. Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril adalah sumber yang membawa, yang diamanahkan untuk membawa Al-Quran. Dan malaikat Jibril bawa dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti malaikat Jibril talaqi dari Allah, dan inti daripada talaqi ada memberi dan penerima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Allah memberi kepada Al-Quran kepada malaikat Jibril menerima. Terus malaikat Jibril memberi kepada Nabi Muhammad menerima, dan seterusnya sampai zaman ini. Dan ini salah satu ilmu talaqi, apalagi disertakan dengan ijazah dan sanad, yang sudah menjadi salah satu sertifikat yang paling tinggi di dalam ajaran Islam adalah sertifikat Al-Quran. Kenapa? Karena dia terkait sampai kepada Allah. Kalau hadis Rasulullah sampai kepada Rasul, tapi kalau Al-Quran sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diberikan waktunya kepada malaikat Jibril, begitu saya. Betul. Tapi bagaimana mungkin dalam 1 tahun bisa turun 2 kali untuk memastikan bahwa ayat yang disampaikan sampai kepada Rasulullah? Bagaimana menjelaskannya saya? Sebenarnya tahap turunnya Al-Quran disebutkan, sudah dijelaskan 2 kali. Turunnya pertama sekaligus 30 juz. Tapi bukan kepada Nabi Muhammad. Dari langit 7 yang ada satu tempat di situ namanya Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Sebagaimana di akhir surat Al-Buruj. Al-Lauhul Mahfuz adalah tempat tersimpan Al-Quran, dan juga tersimpan buku-buku takdir. Setiap sudah tuntunannya Allah Subhanahu menentukan ada orang si fulan mati, ada si fulan. Jadi Al-Lauhul Mahfuz ini termasuk tempat yang sangat dirahasiakan. Tidak ada orang yang boleh tahu, hanya di saat yang Allah izinkan orang tahu. Seperti malaikatul maut, dia tidak tahu sebelumnya 1 tahun kapan kita mati, tapi hari kita mati sudah ditugaskan oleh Allah. Cabut nyawa si fulan, si fulan, si fulan, diambil dari buku takdir itu. Al-Lauhul Mahfuz menyimpan Al-Quran. Turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah di langit yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dari Baitul Izzah di langit yang pertama baru turun bertahap-tahap lewat wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai selesai 30 juz. Baik, Syekh Muhammad, masih berkaitan dengan talaki. Lantas bagaimanakah kita yang hidup di era modern ini, kita memiliki teknologi media sosial, salah satunya adalah Zoom. Bagaimanakah kita bertalaki dan sekaligus mengambil ijazah dari fasilitas ini, Syekh Muhammad? Ya, Alhamdulillah. Ini seperti yang tadi disampaikan Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah di zaman ini banyak anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Salah satunya fasilitas YouTube, Zoom, TV, CD. Berarti tidak ada alasan kita enggak bisa baca atau mendengar Al-Quran, maupun kita perbaiki bacaan kita. Pernah saya ketemu seorang, Masya Allah bacaannya luar biasa, indah sekali, fasih. Ketika saya tanya dia, pasti gurunya ini dari Madinah atau bacaannya seperti orang di Madinah, enggak, hurufnya lengkap, bacaannya sempurna. Saya tanya, pasti dia apalagi bisa bahasa Arab dia. Ya Masya Allah, qira'atuka tayyibah, min aina qara'ta? Kata beliau, apa? Kurang tahu saya. Dia enggak ngerti. Kok antum belajar dari mana? Gurunya siapa? Karena itu biasanya kalau misal ada seorang yang bacaannya mantap, bacaannya, langsung kita bertanya, gurunya siapa? Pasti dari guru. Kata beliau, YouTube. Kaget saya. Kok YouTube? Ya Alhamdulillah, kan di daerah kami masjidnya jauh, gurunya enggak ada. Alhamdulillah saya tiap hari baca, saya dengar terus murattal setiap hari. Bayangkan, berarti tidak ada alasan. Bisa kita belajar Al-Quran melalui sosial media. Bukan artinya ada sosial media berarti kita tidak perlu talaqi sama guru, tidak. Tetapi paling minimal, karena media YouTube atau CD tidak bisa perbaiki bacaan kita kalau bacaan kita salah. Kan kalau bacaan kita salah, YouTube enggak bisa kata, oh salah, harus berbaiki, enggak bisa. Berarti harusnya ada guru. Terus melalui Zoom, misal ada kita punya guru di daerah jauh, di kota jauh, bahkan di negeri, misal di Madinah, boleh, ya boleh aja, tidak ada masalah. Tapi ada beberapa syarat yang ulama tahu, dia ahli, yang talaqi itu ahli, bacaannya harusnya live, dia berbaiki bacaannya, dia khatam Al-Quran dari awal sampai akhir. Ada beberapa syarat,
antara guru dan muridnya yang harus kita talaqi Al-Quran. Nah, Syekh Ali mungkin bisa menambahkan, artinya ketika kita belajar melalui YouTube tadi, kan itu sebenarnya satu arah. Ketika salah kita ulang-ulang dan secara tingkat kesahannya. Jadi artinya apakah kita belajar Al-Quran melalui media seperti ini diperbolehkan atau apa hukumnya, Syekh? Sebenarnya untuk memanfaatkan fasilitas media boleh-boleh saja. Tapi kemampuan orang yang belajar melalui YouTube itu beda-beda. Ada yang Allah kasih kelebihan ketika dia mendengar, bisa cepat dia bisa praktik dengan baik. Tapi ada orang lain, dia baca, dia rasa dirinya sudah benar, padahal belum benar. Ya. Jadi untuk belajar dan juga murattal YouTube ini sebenarnya ada ratusan ribu bahkan jutaan murattal. Dan yang menjadi pandangan, menjadi pelajaran buat kita, tidak semua murattal cocok untuk jadi pelajaran. Contoh, ada murattal salat tarawih. Salat tarawih kan cepat, bacaannya nada-nada berbeda-beda. Dan kalau kita mengikuti murattal tarawih di YouTube, kita akan terpengaruhi hanya fokus suara, karena tertarik dengan suara. Beda sama murattal yang disebutkan murattal belajar. Kalau bahasa Arab murattal ta'lim, ada diajarkan ucapannya seperti ini, tajwidnya seperti ini. Jadi ada di YouTube seperti kita bisa ikut belajar tapi melalui YouTube. Ya, ada jedahnya ketika dia baca seperti ini, mengulangi yang benar seperti ini. Jadi kalau yang hal seperti ini bisa kita manfaatkan. Tapi walaupun kita sudah sekian lama belajar dari YouTube, tetap harus kita meyakinkan apa yang kita terima dari YouTube ini, kita harus juga berguru. Supaya jangan-jangan selama ini malah salah gitu. Jadi supaya tidak sia-sia yang kita belajari, kita harus tetap berguru. Dan posisi di sinilah berguru. Karena Rasulullah SAW berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ada kaitan antara guru sama murid. Kita tidak boleh, apalagi kalau kita hanya belajar agama dari buku, apalagi sekarang dari Syekh Google. Tahu kan Syekh Google? Syekh Google kan semua serba tahu. Jadi kita tidak boleh tergantung dengan buku. Boleh baca buku, tapi jangan bukunya hanya jadi gurunya. Akhirnya kita bisa salah menyampaikan sesuatu. Man kana kitabuhu ustadhuhu kana khata'uhu akthar min sawabihi. Barang siapa yang bukunya gurunya, bisa jadi kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Karena kita tidak tahu yang ditulis ini mungkin punya maksud lain. Makanya harus kita kembali kepada guru. Nah, kembali ke Syekh Muhammad berkaitan dengan masalah talaqi tadi. Sedangkan bagaimana dengan orang-orang yang ingin sekedar untuk menyempurnakan hafalan, akhirnya mendengarkan murattal dengan melalui MP3? Ya, itu sama aja, MP3, YouTube dan lain-lain. Tetapi untuk hafalannya bisa saja. Tetapi saya ulangi lagi, seperti yang tadi Syekh Ali sampaikan, kalau hafalannya, jangan sampai kita mulai hafal sebelum kita belajar bacaan yang sah. Itu penting sekali. Sayang sekali banyak, misal mohon maaf ya, ustaz, imam hafal Al-Quran tapi bacaannya masih salah. Kenapa? Karena mereka mulai hafalan tapi bacaannya tidak berbaiki. Kalau tidak hafal sama sekali enggak ada masalah, tapi wajib kita baca dengan cara sah. Ini hal penting sekali. Mohon maaf saya ulangi lagi. Kalau tidak bisa hafal tidak ada masalah, tetapi wajib kita baca dengan cara sah. Kenapa wajib? Karena kita wajib baca di dalam salat minimal Al-Fatihah dan beberapa surat. Jangan sampai bacaan kita salah. Karena itu walaupun ada sosial media itu hanya membantu kita, tetapi harus ada guru. Kalau ada guru lebih baik. Boleh saya kasih contoh kalau bisa bagaimana cara talaqi? Boleh saya sama Syekh Ali ini saya sampaikan. Banyak jemaah mungkin yang tidak tahu talaqinya bagaimana, maksudnya bagaimana. Mungkin jemaah masjid ini sudah tahu, atau yang biasa hadir di majlis alim sudah tahu. Tetapi pemirsa TV One kan di mana-mana kan. Ya, mungkin talaqi artinya apa, bagaimana caranya? Seperti apa? Boleh Waktunya misal 2 menit Al-Fatihah. 2 menit. 2 menit. Berarti boleh Al-Fatihah ya? Boleh. Cukup boleh. Cukup enggak? Bismillah. Oke, ya, ayo silakan. baca Syekh Ali saya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya seperti ini contoh. Jadi kalau misal pas saya sampaikan, mungkin yang mendengar ketika dia bersempatan membaca, dia misal baca Ar-Rahman, saya baru tegur. Boleh, saya kasih tahu. boleh baca lagi, saya sengaja saya baca salah biar ya coba. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rah. Berarti ha Syekh. Ha. Ar-Rah. Itu tidak ada yang namanya susah atau mustahil. Saya yakin tidak ada yang mustahil. Tinggal belajar. Nah, inilah terus cara ini namanya talaqi. Dan kita sepakati satu kalimat, Al-Quran bukan susah, tapi kami belum terbiasa. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Barangkali nanti kita akan coba untuk mengetes salah satu jamaah saya bertalaki, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran, dan salah satunya untuk bisa menerima Al-Quran adalah memperbagus bacaannya atau yang disebut dengan memperbaiki bacaan tahsin. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan guru yang mana akan memberikan talaki. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia ini, terutama dari kecil. Dari kecil kita selalu mendengarkan irama ketika kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nampaknya harus dikoreksi mungkin saya. Nah, tapi sebelumnya kita ada salah satu sukarelawan dari kita, Bapak Sudirman, yang nanti akan bertalaki kepada saya Muhammad. Mungkin bisa dicoba dari surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Mungkin bisa dibuka ininya, Pak. Ya, biar jelas. Silakan, saya mungkin bisa dimulai. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada pertanyaan sedikit mengenai masalah talaki tadi. Bukan pertanyaan, jadi nanti Bapak akan dites untuk membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ya, jadi akan bertalaki dengan beliau. Oh, siap. Dikoreksi. Oke, Bapak silakan membaca ayat apa, nanti akan dikoreksi oleh Pak Syekh Muhammad. Silakan. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca tertib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi sampaikan dari Syekh Ali. Ya, kalau kita koreksi semua waktunya agak cukup ya. Tapi ya agak singkat, lebih cepat. Coba ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang Ar-Rahman bisa. Sampai pernah saya ketemu orang berkali-kali katanya enggak bisa Ar-Rahmanirrahim. Saya bilang Ar-Rahim, katanya enggak bisa, tapi Ar-Rahman bisa. Huruf ha itu sama. Ya, kenapa enggak bisa? Sudah biasa bacanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang, terus Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas kan? Ha. Iya. Itu jelas. Walaupun misal tidak harus kita bacaan kita maksimal. Syekh enggak bisa seperti Syekh. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tidak harus bacaan kita sempurna indah seperti Syekh guru. Paling minimal kita jauh dari kesalahan yang jelas seperti alhamdu, harusnya alhamdu, ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini harus ketika selesai Damai Indonesiaku kita tetap belajar, Pak. Terus insyaAllah hari ini saya di sini di masjid ini sampai malam. Nanti janji ya saya. Allah. Ya, terus Yang penting jangan malu belajar. Ya, jangan kita merasa walaupun sudah
usia sudah ini kok saya malu. Dia tidak apa-apa. Karena setiap kita belajar pasti, karena inti daripada belajar ambil pelajaran dari kesalahan. Kalau kita hidup benar terus tak bakal belajar. Tapi ketika kita salah baru bisa belajar. Jadi sabar. Apalagi saya senang sama ayah, sama ibu ketika berani maju baik di Damai Indonesia, apalagi live ya, atau di majlis-majlis ta'lim kalau ada ustaz yang mengajak kita untuk membaca. Banyak di antara kita malu, tetapi ketika dia berani, banyak yang bisa ambil pelajaran. Koreksi bukan hanya untuk yang baca saja, tetapi untuk semua. Sekarang beruntung karena jutaan yang bisa belajar Al-Quran dari kesalahan kita. Jadi tidak perlu malu ya saya. Nah, ngomong tadi tentang nada tadi ya, nagom tadi yang sering terjadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang biasa kan? Sampai jadi nenek. Ibu-ibu mengaku tuh ya. Ya, makanya pas saya ketemu ini dia lagi baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Ya, ini sebenarnya karena dari awal sudah terbiasa mengaret-ngaret hurufnya dan itu tidak benar. Makanya ketika kami pimpin anak sudah mulai ketika mulai belajar itu aja langsung dia baca begini. Saya langsung stop. Jangan baca begini lagi. Belajar untuk mempercepatkan lidahnya untuk membaca. Jangan mengaret-ngaret hurufnya. Bismillah, Bismillah. Ayo, baik. Bismillah. Jangan Bismillah, Bismillah. Terus kita latih mereka sampai menjadi mereka sudah terbiasa. Dan saya ingatkan lagi, Al-Quran bukan susah, tapi kami belum terbiasa. Sebagaimana tadi dipimpin di adik saya menyampaikan, ini bukan masalah berat atau susah. Tapi kalau kita sudah belajar, sudah tahu di mana kesalahan kita dan di mana yang benar, dan kita teruskan menjaganya, insya Allah lama-lama kelamaan sudah menjadi kebiasaan. Baik, terima kasih Syekh Muhammad, Syekh Ali yang telah memberikan begitu banyak ilmu dalam kesempatan kali ini. Insya Allah nanti di episode mendatang kita akan menghadirkan khusus untuk tahsin, menyempurnakan bacaan kita, sehingga ketika kita masuk untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan tumbuh cinta yang sesungguhnya, bukan sekedar mendengarkan, tapi kita menjadi orang pecinta Al-Quran yang sesungguhnya, yang mana akan dijanjikan Allah diturunkan kemuliaan kepadanya. Sekali lagi terima kasih Syekh Muhammad dan Syekh Ali yang akan memimpin doa dalam kesempatan kali ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan tentu saja Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan insya Allah berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, pencinta Al-Quran, penhafal Al-Quran. Anugerahkan kepada keturunan kami menjadi penhafal Al-Quran. Anak dan cucu kami berakhlak, akhlakul Quran, yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami semua menjadi keluarga yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, jadikan negeri kami Indonesia menjadi negara Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'ima fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, terimalah perjuangan kami untuk Al-Quran. Terimalah upaya dan ikhtiar kami untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Jadikan semua upaya dan ikhtiar kami jadi amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.